Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang mengucap syukur pada pagi hari ini, karena Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati seminar sepanjang hari ini ke depan. Kami serahkan Prof. Kiner dan juga para penerjemah agar mereka dapat menyampaikan sesuatu secara tepat dan mudah kami mengerti. Kami juga melihat bahwa masih banyak teman-teman yang sementara dalam perjalanan. Engkau tuntun dan bimbing mereka supaya mereka sampai di tempat ini dengan baik dan dapat mengikuti seminar sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunan dan pertolongan Roh Kudus memberikan kecerdasan kepada kami sekalian, supaya kami dapat menangkap dan memahami apa yang disampaikan oleh pembicara kami selama 4 sesi ke depan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami mohon ampun, dan biarlah Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah kita hebat, amin. Dia dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu kami memberikan pujian kami, penyembahan kami kepadamu, Allah yang agung. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Praise you Lord. Yesus kau dahsyat, tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, agungkan Dia. Haleluya, beri kemuliaan, oh Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang sepertimu Yesus. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh Yesus, tiada, haleluya, oh, tiada seperti Engkau. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan, segala pujian hanya bagi Yesus, sebab kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Megahkan Dia, saudara. Oh, haleluya, ajaib Kau Tuhan. Amin, amin, amin. Tiada seperti Engkau, tiada yang sepertimu, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu.
tiada seperti, katakan Yesus, Yesus. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita masuk ke sesi yang pertama pada hari ini, yang bagi Prof. Kinner ini adalah seminar hari ketiga sebetulnya di Jakarta. Jadi Prof. Kinner udah ada seminar mulai dari tanggal 25, 26, dan ini tanggal 27, hari ketiga, hari terakhir beliau di Jakarta. Hari ini kita akan, pada sesi yang pertama, kita akan mempermasalahkan mengenai raising from the dead, nature miracles. Ya, tapi sebelum masuk ke sana, kita akan menyelesaikan sesi yang keempat kemarin, the last session. Ya, you're going to finish that off first, and then masuk ke sesi yang berikutnya. Kemarin kita berhenti di sesi yang keempat adalah blindness healed, medical documentation. Professor, you have 70 minutes from now, and we will finish, what time is it going to be at? 70 minutes from now. I'll keep tab of it. Thank you. Please welcome Pak Profesor Kinner. Your Majesty, we thank you for your presence. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hadirat-Mu, All glory be to you. dan segala kemuliaan hanya pada Engkau. You have saved us, Engkau sendiri telah menyelamatkan kami, and every miracle that you do dan segala mujizat Engkau sendiri yang melakukannya. is a sample of your infinite grace. Dan itu adalah contoh bahwa Engkau adalah Maha segala sesuatunya. Come quickly, Lord Jesus, Datanglah dengan cepat Tuhan Yesus, and fulfill your kingdom fully. dan Engkau memenuhi kerajaan-Mu saja. We offer this prayer in the name of Jesus Dan Christ. kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amen. We actually weren't this far yet, so I'm just moving back some to where we left off. What we were doing yesterday we can skip some of these. But what we were doing yesterday, Apa yang kita lakukan kemarin? we looked at some of the objections to the miracles in the Gospels. Kita lihat beberapa pertentangan atas mujizat maupun Injil. And one of the major objections was, well, if miracles really happened back then, why don't they happen today? Yaitu salah satu pertentangan yang besar atau penolakan yang besar ialah jika mujizat itu terjadi dahulu, kenapa hal itu tidak terjadi sekarang? And of course the answer is that they do happen today. Dan sudah pasti jawabannya memang benar, itu adalah terjadi sekarang. They just don't usually happen in the circles where most of the skeptics are living. Tetapi tidak terjadi di mana lingkaran atau lingkungan orang-orang skeptik itu terjadi. And so we looked at some of the philosophic objections, Dan kita lihat yaitu secara filosofinya, and we looked at the statistical analysis of the surveys of how many people report seeing miracles. tetapi kita juga melihat yaitu survei daripada analisanya berapa sebetulnya mujizat itu terjadi. And we were giving some samples of Kita some eyewitness accounts of miracles. Dan kita diberikan beberapa contoh yaitu saksi mata daripada mujizat itu terjadi. And I was giving some from Cuba at the very end. Dan saya yaitu loncat melewati mengenai Cuba, Giving some samples from different parts of the world. tetapi saya berikan beberapa contoh yaitu daripada bagian-bagian dalam dunia ini yang terjadinya mujizat tersebut. In this slide it says he's the vice president of a denomination in Cuba, but actually he's now the president. Dan di sini dikatakan adalah sebetulnya wakil presiden. When he was pastoring, his next door neighbors attended the church, Waktu dia menjadi seorang pendeta, yaitu tetangganya dia datang ke gerejanya, and there was a boy there named Onel. dan ada seorang anak bernama Onel. He had a degenerative foot disease. Dia mempunyai degeneratif, yaitu foot bone, jadi
berkurangnya, yaitu kekuatan daripada tulang tersebut di pada kakinya. The bones in his foot were crumbling, Jadi artinya itu meruntuh, melemah, and he could barely walk. dan dia hampir saja tidak bisa berjalan. The doctor said that within a year he wouldn't be able to walk at all. Dari sebab itu dokter mengatakan dalam waktu 1 tahun dia tidak bisa akan berjalan sama sekali. But the visiting evangelist prayed for his feet. Dan ada seorang penginjil yaitu datang dan berdoa untuk kakinya dia. The mother kept the doctor's appointment. Tetapi ibunya tetap ada janji dengan dokternya. The doctor insisted, no, these x-rays must be mixed up. Dan dokternya mengatakan, oh saya rasa X-ray-nya itu pasti ada kesalahan. These can't be O'Nell's x-rays. Dan tidak mungkin ini X-ray daripada O'Neill, anak tersebut. But O'Nell was completely healed, Dan apa yang terjadi, kakinya benar-benar sembuh. and from then on he could run and play sports like the other children. Dan mulai dari hari itu dia bisa berlari dan melakukan segala aktivitas olahraga sama seperti anak-anak lainnya. And this is the denominational leader visiting with us. Dan kita lihat yaitu pemimpin daripada denominasi di tempat tersebut yang mengunjungi kami. After we had visited with him in Cuba. Setelah kita mengunjungi mereka di Kuba. And he said that even though he doesn't read English very well, Dia mengatakan meskipun mereka tidak bisa berbahasa Inggris dengan begitu baik, he was going to take the Miracles book back and show this story to O'Nell. tetapi dia akan membawa yaitu buku mujizat tersebut yang saudara dapatkan itu untuk diperlihatkan kepada O'Neill. Just to remind him of what God had done in his life. Hanya untuk mengingatkan O'Neill apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan dia. One of the people that I talked with, she was the rector of a Bible Institute in Cuba. Salah satu yaitu orang saya bicara, dia ada direksi daripada Bible Institute di Kuba. Dorca Rojas told me the story of Philippe Rojas. Yaitu Dorca Rojas yang terlihat di sini, dia bercerita mengenai Felipe Rojas. He had fever for 43 days and was too weak even to sit up. Dia yaitu 30 hari, dia panas badannya dan dia sangat lemah, bahkan untuk duduk aja sangat lemah. The hospital discharged him so that he could die at home. Yaitu tetapi rumah sakit melepaskan dia sehingga dia bisa mati di dalam rumahnya sendiri. They said he probably would die within 5 or 6 days. Barangkali 5-6 hari dia akan meninggal. 2 Pentecostal ladies came and prayed for him. 2 wanita Pantekosta itu datang berdoa buat dia. Then they started to leave. Dan setelah itu dia mulai They started to leave. ya. Dan apa yang terjadi yaitu 2 wanita ini meninggalkan dia. But before they could leave, Philippe jumped up, healed. Tetapi sebelum 2 wanita itu meninggalkan, Felipe itu loncat, And sembuh. this story was very important to Dorca Dan cerita ini sangat penting untuk Dorca, because this was her father. karena dia itu adalah bapaknya. And if he hadn't been healed, Dorca wouldn't be here. Dan kalau umpamanya dia tidak disembuhkan, Dorca itu tidak ada berada di sini. This is an account from a doctor Dan who also was a Baptist minister. Dan ini adalah cerita dari seorang dokter dan dia juga seorang baptis. How her baby granddaughter's hand was severely burned. Jadi apa yang terjadi yaitu bayi punya cucunya punya tangan itu terbakar. It was swollen and the skin was peeling off. Jadi itu sudah bengkak dan kulitnya itu mulai mengelupas. They prayed, and within half an hour, Mereka berdoa dan dalam waktu setengah jam, it was as if her hand had never been burned. dan terlihat tangannya pulih kembali sama seperti sebelumnya pernah terjadi terbakar. I could give, well, are you getting bored with the examples? Apakah saudara mulai bosan dengan contoh-contoh ini? No. Okay, I was thinking of skipping say some, no. but I'll keep going. Michael Green Dan ini ada seorang bernama Michael Green. was senior research fellow at Oxford, Dia seorang peneliti yaitu di Wycliffe Hall di Oxford. and he was also the advisor on evangelism to the Archbishop of Canterbury. Dan juga dia adalah seorang penasehat di Canterbury. When he was visiting Malawi, Waktu dia mengunjungi Malawi, a disabled minister asked for prayer. jadi seorang yang disabled, ya bisa aja cacat atau bisa aja lumpuh, itu minta berdoa untuk dia.
And Michael Green was like, well, I don't think anything will happen, Dan Michael Green berpikir, wah saya pikir tidak ada sesuatu akan terjadi. but it would be rude for me not to pray. Tetapi juga itu sesuatu yang tidak sopan kalau saya tidak berdoa untuk orang yang telah minta doa. He prayed for the paralyzed man, Lalu dia berdoa untuk orang yang lumpuh ini. and to his shock, the man got up and started dancing around. Dan buat dia juga terkejut karena orang ini langsung loncat dan mulai menari berkeliling. Which reminds us that it's God and not us who does the miracle. Nah itu mengingatkan kita semua bahwa Allah sendiri yang membuat mujizat, bukan kita. And Michael Green also reports many accounts of miracles taking place in Southeast Asia. Dan Michael Green juga menceritakan banyak sekali mujizat terjadi di Asia Selatan. I'm going to skip a few of them. Southeast Asia. Oh, Asia Tenggara, Asia Selatan. This is a man I interviewed in the Philippines. Dan ini adalah seorang dari Filipina. He had been electrocuted Dia kena tersambar listrik and was unable to walk. dan sampai dia tidak bisa berjalan. I asked if he could show me any of the documentation for his electrocution. Jadi saya minta kepada dia apakah ada dokumen bahwa dia memang pernah kena tersambar listrik. He said, well, how's this? And he pulled up his shirt and showed me the scars. Lalu dia bilang, kenapa tidak seperti ini saja? Dia buka bajunya dan dia kasih lihat tanda bekas bakarnya tersebut. I said, yes, that is helpful. Dan dia bilang itu sangat menolong saya untuk melihat buktinya tersebut. There was a minister who prayed for him Dan pada saat itu ada seorang hamba Tuhan berdoa buat dia and commanded him to walk. dan memerintah dia untuk berjalan. And he started walking to his amazement. Dan dia juga kagum bahwa dia dapat berjalan. And the next day, his friends who'd seen him walk Hari berikutnya temannya itu melihat dia berjalan. came to his house to see if he was still able to walk. Yaitu datang lagi ke rumahnya untuk melihat apakah benar dia masih bisa berjalan. And he was, and it was a great testimony. Dan tetap dia masih bisa berjalan dan itu suatu kesaksian yang besar. Now, I should mention that there was somebody else who was electrocuted in the same way. Yaitu saya juga harus mengatakan ada juga orang yang kena tersambar listrik dengan cara yang sama. It was a boy, and he was not miraculously healed, Dan itu adalah seorang anak laki-laki tetapi dia tidak disembuhkan dengan mujizat. but the church found ways to get medical treatment for him so that he could recover that way. Tetapi yaitu gereja menolong dia dengan pengobatan sehingga dia bisa disembuhkan. And that too is God's gift. Dan saya mengatakan itu juga adalah pemberian dari Tuhan. Because most of my friends in Africa were giving me accounts of miracles, Kebanyakan teman-teman saya dari Afrika menceritakan kepada saya mujizat-mujizat yang terjadi. I thought I would ask my friend Danny McCain. Dan saya tanya kepada teman saya, yaitu Danny McCain. He's a professor at a Nigerian university, Dia adalah seorang profesor, yaitu di sebuah universitas di Nigeria. and he's worked in Nigeria for a few decades. Dan dia yaitu bekerja di Nigeria untuk puluhan tahun lamanya. He's a Wesleyan minister. Dan dia dari Wesley. So he said, well, actually I can tell you the story of a miracle from when I was a boy. Dia mengatakan, sebetulnya saya bisa menceritakan kepada engkau, yaitu sebuah mujizat yang terjadi waktu saya masih kecil. The event was so striking that he said the details are burned in his memory. Karena yaitu kejadian itu sangat memukau dia sampai dia bisa melihat hal-hal yang terperincinya. His little brother was burned and scalded all over. Jadi apa yang terjadi yaitu adiknya dia yang kecil yaitu terbakar, jadi kulitnya itu terkelupas di mana-mana. When the doctors tried to take off his clothing, it was tearing his skin off. Jadi waktu dokter itu membuka bajunya, itu juga mengangkat kulit-kulitnya. But they were holding a prayer meeting. Dan pada saat itu mereka ada doa, His brother was crying very much. dan adiknya itu menangis-nangis, But suddenly he noticed his brother had stopped crying. tetapi tiba-tiba dia tahu atau dia perhatikan bahwa adiknya tiba-tiba stop menangis, berhenti menangis. He looked up and he saw his brother crawling across the floor. Dan dia melihat yaitu adiknya itu mulai merangkak. His skin had become bright pink as if it had never been damaged. Yaitu apa yang terjadi, adiknya itu pulih kembali kulitnya, terus warnanya itu pulih kembali sama seperti belum pernah terbakar. So even in the US, miracles happen. Jadi kita lihat meskipun di US atau di Amerika mujizat pun terjadi. I went to Bible college with Liliane Verneau. Jadi saya pergi ke yaitu STT, sebuah STT, sekolah di situ dengan satu orang ini, Liliane Vernoot.
But Lilian should not have been able to go to Bible college Dan sebetulnya dia tidak seharusnya bisa ikuti sekolah STT tersebut. because when she was a baby, she was diagnosed with terminal leukemia. Karena waktu dia masih kecil, dokter mengatakan dia ada leukemia. Her family were Swiss missionaries in Congo. Dan orang tuanya pada saat itu adalah misionaris dari Swiss yang berletak di Kongo. So they said it was too far gone to send her to Europe for treatment. Dan sangat, yaitu jauh untuk dari Kongo membalikan dia supaya dia dapat ke dokter untuk ke negaranya lagi. But they prayed and she was healed. Tetapi mereka berdoa, dia sudah sepenuhnya sembuh. And this is a picture of us a few years ago Dan ini adalah foto beberapa tahun yang lalu in Congo. di Kongo. And I think she's about my age, so she would be in her 50s. Saya rasa dia kurang lebih, yaitu umuran dengan saya, jadi kurang lebih 50-an tahun. Miraculous healing, by the way, doesn't keep you from getting older. Itu kesembuhan yang mujizat itu terjadi, maksudnya kesembuhan yang terjadi tidak membuat saya maksudnya tetap muda terus. Yaitu saya juga bisa menjadi tua juga. Now, so far I've been giving you other people's accounts, Seberapa jauh ini saya bicarakan mengenai orang-orang mujizat yang terjadi, but I do have a few things that I have seen or people in my family have seen. yaitu tetapi ada beberapa hal yang saya sendiri dalam keluarga saya sendiri yang terjadi mujizat yang saya juga melihatnya. Well, when I was an undergraduate, Waktu saya undergraduate jadi S1, my brother and I were helping out in a nursing home Bible study. jadi adik saya dan saya, yaitu adiknya yang laki-laki ini bersama saya menolong. Nursing home adalah rumah untuk panti jompo orang-orang tua. And there was a woman there named Barbara. Dan ada seorang wanita bernama Barbara. And Barbara kept saying, I wish I could walk, I wish I could walk. Dia selalu mengatakan, aduh saya harap saya bisa berjalan. Every week she would come in her wheelchair and say, I wish I could walk. Dan setiap minggu dia datang di kursi rodanya, dia selalu mengatakan, saya harap saya bisa berjalan. But one week, the Bible study leader Tetapi satu minggu, yaitu pemimpin daripada kelas Alkitab tersebut, who was a seminary student at Fuller Seminary, dan dia juga adalah murid daripada seminari, said, I'm tired of this. dia mengatakan, aduh saya capek dengerinnya. Now, what I'm about to say to you, I need to warn you seminarians. Dan saya kata kepada saudara, ini memperingatkan kepada saudara sekalian bersekolah di seminari. Don't do this if God is not leading you. Dan jangan melakukan ini jika Tuhan sendiri tidak membimbing saudara atau untuk menuntun saudara melakukannya. But he walked over to her and grabbed her by the hand. Tetapi apa yang orang ini lakukan, dia berjalan kepada wanita ini, dia memegang tangan wanita tersebut. He commanded her, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Dia mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kau bangkit dan berjalanlah. Now, if we talked earlier about how some skeptics consider faith to be a bias. Dan kita bicarakan sebelumnya beberapa orang yang skeptik mengatakan yaitu mujizat itu seperti bias. On that day, I could not have been accused of such bias. Dan pada hari itu saya tidak bisa dituntut bahwa saya itu bias. I was horrified. Dan saya itu sangat takut. And the expression on her face showed that she was horrified. Dan ekspresi daripada wajah wanita ini juga dia takut. This was clearly not psychosomatic because she was not expecting to be healed. Dan ini bukan psikosomatik karena dia wanita ini juga tidak mengharapkan untuk disembuhkan. But Don walked her around the room. Tapi apa yang Don lakukan bersama wanita ini, dia berjalan mengelilingi ruangan tersebut. And from then on, Barbara could walk. Dan mulai dari hari itu Barbara bisa berjalan. If I talk also about my family, my father-in-law, Jacques Musunga, Jadi jika saya bicara mengenai keluarga saya, itu